Sang kera sakti kembali diuji. Kali ini ancaman datang dari makhluk buas setengah singa setengah unta yang menguasai padang tandus. Pertarungan pun tak terelakkan. Dengan tongkat Rui Jingubang di tangannya, Sun Wukong menantang raksasa gurun itu dalam duel hidup dan mati. Setiap pukulan, setiap teriakan, menggema seolah langit dan bumi ikut bergetar. Inilah pertempuran epik, di mana kecerdikan dan keberanian kera sakti diuji melawan kekuatan buas yang tak terkendali. Akankah ia mampu menundukkan Lion Camel demi melanjutkan perjalanan suci menuju barat? Atau justru terjebak dalam amarah dan kekuatan mengerikan sang penjaga gurun? Dan inilah Monkey King. Cerita dibuka dengan pemandangan mencekam. Seorang wanita bernama Xiao Xiao tampak tergantung di atas pohon, tak berdaya, menunggu takdirnya. Tak lama kemudian, seekor siluman muncul dari kegelapan. Namun siapa sangka, ternyata Xiao hanyalah umpan. Sengaja dijadikan korban oleh ayahnya sendiri untuk memancing siluman yang selama ini meneror desa. Siluman itu akhirnya berhasil ditangkap. Tetapi, dalam sekejap, ia mengamuk, memberontak dengan kekuatan buasnya, menghancurkan rencana yang sudah disusun dengan penuh risiko. Di tempat lain, tampak tokoh utama kita. Sun Wukong, sang raja monyet, bersama Zhu Baji, si babi yang rakus namun setia, dan Shao Wujing, si prajurit sungai yang gagah berani. Mereka bertiga mendampingi sosok yang paling penting di antara mereka, Tang Sanzan, sang biksu suci yang memimpin perjalanan menuju barat untuk mencari kitab. Dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah desa misterius bernama Desa Tanpa Batas. Wukong bertanya-tanya, apakah masih ada orang yang tinggal di sana? Namun tiba-tiba, muncullah Xiao. Dengan lantang, ia menegaskan bahwa desanya tidak menerima, bahkan tidak mengizinkan, para siluman lewat begitu saja. Para siluman segera menghujani mereka dengan panah. Namun Wukong dengan mudah menghentikannya, memecahkan badai anak panah itu sebelum mengenai sang guru tercinta. Dan tepat ketika situasi semakin panas, dari arah jembatan muncullah sosok lain. Seorang siluman berlari cepat, penuh amarah. Wukong yang khawatir akan keselamatan gurunya segera maju menghadap. Siluman itu kemudian memperkenalkan dirinya. Raja Singa Hijau. Pertarungan dahsyat pun pecah. Dengan tongkat sakti Rui Jingubang, Wukong membuat sang raja siluman kalang kabut. Karena siluman ini belum ngopi, akhirnya berhasil ditumbangkan. Kemenangan ini membuat sikap Xiao berubah 180 derajat. Dari penuh kecurigaan, kini ia justru menjamu sang biksu dan para pengawalnya dengan pesta makanan yang melimpah. Namun Wukong dengan tajam memperingatkan, makanan itu bukan jamuan biasa, itu adalah umpan. Jika mereka terlena hingga kenyang, maka para penduduk desa akan memanggang mereka, menjadikannya santapan. Perkataan Wukong membuat Zhu Baji dan Shao Wujing segera berhenti makan. Sementara itu, Tang Sanzan, tak ingin ada kesalahpahaman lebih jauh, bertanya serius kepada Xiao tentang tempat ini dan kebenaran di balik semua kejadian. Namun, sebelum Xiao sempat menjawab, seorang tetua desa maju dan mengambil alih penjelasan. Ia mengungkapkan kenyataan kelam, desa ini berada di kaki Gunung Situo, gunung yang membentang sejauh 800 mil. Dahulu, hewan-hewan di gunung itu jinak dan bisa diburu dengan mudah. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, semuanya berubah.
Hewan-hewan itu berevolusi menjadi siluman pemakan manusia. Lebih mengerikan lagi, mereka dipimpin oleh 3 raja siluman, singa hijau, gajah, dan burung unta. Seiring waktu, populasi manusia di Gunung Situo semakin berkurang drastis. Karena itulah, Xiao sebagai putri kepala desa harus memikul tanggung jawab berat, melindungi rakyatnya dari ancaman siluman yang haus darah. Cerita berlanjut dengan Xiao yang tengah menemani sang kakak berburu siluman gajah. Namun, perburuan itu berakhir tragis, sang kakak diculik oleh siluman yang kuat itu. Di sisi lain, ketua desa yang tampak mengetahui terlalu banyak hal mulai menimbulkan kecurigaan bagi Wukong dan Baji. Mereka merasa ketua desa itu bukan manusia biasa. Menyadari identitasnya hampir terbongkar, ketua desa pun berubah wujud. Memperlihatkan siapa dirinya sesungguhnya, seorang utusan dari langit. Tugasnya adalah memperingatkan Tang Sanzan dan para pengikutnya agar membantu warga desa menghadapi serangan siluman gunung. Wukong, yang sedikit kesal dengan perintah dari penghuni langit, segera mengajak yang lain untuk meninggalkan tempat itu. Namun, sang utusan menghentikannya. Ia meyakinkan Wukong bahwa dialah orang yang tepat untuk mengemban misi ini. Wukong, yang hanya ingin fokus melindungi Tang Sanzan dalam perjalanan mencari kitab suci ke barat, menolak tanggung jawab tambahan. Tidak menyerah, sang utusan kemudian membujuk yang lain, termasuk sang guru, yang tak menolak ataupun menerima, melainkan menuruti kehendak ketiga muridnya yang selalu setia mendampinginya. Sebelum pergi, sang utusan memberi peringatan, sebentar lagi akan digelar pertemuan ribuan siluman. Mendengar hal itu, Xiao bersujud di hadapan Wukong, disusul oleh warga desa yang berharap Wukong dan teman-temannya mau menolong mereka. Malam harinya, perdebatan muncul antara Baji dan Wu Jing. Apakah mereka akan membantu desa atau tidak? Tang Sanzan, dengan bijaksana, memberi petuah, namun tetap menyerahkan keputusan akhir pada ketiga muridnya. Tergerak oleh niat baik dan rasa tanggung jawab, Wukong memutuskan untuk menghadapi para siluman sendirian. Keberanian dan tekadnya membuat Tang Sanzan sangat bangga. Di tengah diskusi itu, Xiao datang membawa kabar mengejutkan. Besok, ia akan pergi ke sarang siluman untuk menyelamatkan warga yang ditahan. Namun, jika dirinya gagal atau tak kembali, ia berharap Wukong, Baji, dan Wu Jing siap mengambil alih perjuangannya. Esok harinya, Wukong, Baji, dan Xiao berangkat menuju markas siluman untuk menyelamatkan para warga yang ditawan. Perjalanan mereka tampak ringan, penuh canda tawa. Namun, Wukong tetap menjaga wibawanya, ingin selalu terlihat dewasa dan disegani oleh semuanya. Sesampainya di depan markas musuh, mereka berpapasan dengan rombongan siluman yang baru saja kembali dari berburu. Untungnya, Xiao yang telah menyamar sebagai siluman rubah, lengkap dengan ekor yang diberikan Wukong, tak menimbulkan kecurigaan. Bahkan, ketika sang ketua rombongan mendengar mereka datang untuk menghadiri pertemuan ribuan siluman yang dipimpin oleh 3 raja, ia pun menerima mereka tanpa rasa curiga. Mereka pun dibawa masuk ke markas. Di sana, Wukong segera menjalankan rencananya. Ia mengajak sang ketua berbicara empat mata, sementara Baji dan Xiao diminta membantu siluman lain membawa hasil buruan ke sel tahanan. Dengan dalih memberikan hadiah, Wukong mengambil identitas sang ketua dan mulai menyusuri markas untuk mencari keberadaan para raja siluman. Dengan sigap, Wukong menemukan mereka setelah melihat para siluman kecil sibuk mengantarkan makanan ke ruangan khusus. Menyamar sebagai sang ketua, ia mulai melontarkan cerita ngawur tentang pertemuannya dengan Wukong. Namun,
Sikapnya yang mencurigakan membuat Raja Singa mulai waspada. 那孙悟空的事，我何时跟你提起过？ Sementara itu, Baji dan Xiao sampai ke ruang tahanan, tempat warga desa ditahan. Xiao, yang sudah tak sabar, langsung ingin menyelamatkan mereka. Baji, yang ingin terlihat gagah, menyuruh Xiao pergi dulu bersama para tawanan, sementara ia akan melawan siluman seorang diri. Namun, Baji tak sanggup menghadapi mereka. Ia pun lari dan tanpa sadar malah masuk ke arena pertemuan para raja siluman. Kehadiran Baji membuat penyamaran Wukong terbongkar. Pertarungan besar pun pecah. Dalam kekacauan itu, Baji dan Wukong bahkan sampai tertelan oleh Raja Singa. Namun Wukong, dengan kecerdikannya, justru menyerang sang raja dari dalam perutnya. 大圣饶命！我马上释放所有百姓。行，那我就信你一次。 Raja Singa yang terluka parah akhirnya memohon ampun, bersumpah akan bertaubat. Wukong pun melepaskannya. Tak ingin memperpanjang masalah, Raja Singa bahkan mengantarkan Wukong, Baji, Xiao, serta para tawanan kembali ke desa dengan bantuan siluman gajah sebagai tunggangan mereka. Malam harinya, desa dipenuhi sukacita. Para tawanan yang berhasil dibebaskan merayakan kemenangan dengan pesta gorengan. Namun, di tengah pesta, datanglah Raja Singa bersama Raja Gajah. Mereka mengundang Wukong dan yang lain untuk makan malam di istana mereka. Wukong, yang merasakan ada sesuatu yang janggal, memilih pergi seorang diri. Ia berpesan pada Baji dan Wujing agar menjaga Tang Sanzan serta para warga, jika sewaktu-waktu serangan tak terduga benar-benar terjadi. Sesampainya di markas para Raja Siluman, ternyata Raja Burung Unta juga hadir dalam pertemuan kali ini. Sosoknya terlihat lebih kuat, lebih angkuh, dan jauh lebih licik dibanding kedua kakaknya. Dengan nada penuh provokasi, ia mulai menantang Sun Wukong, membuat kedua saudaranya, Raja Singa dan Raja Gajah, cukup gelisah. Semakin malam, ucapan Burung Unta semakin tak bisa ditolerir. Ia bahkan berani memamerkan kekuatannya di hadapan semua yang hadir. Wukong pun terpancing emosi. Untung saja, Raja Singa segera menengahi, hingga pertikaian besar berhasil dihindari. Namun, Burung Unta yang kecewa memutuskan meninggalkan pertemuan, beralasan ingin beristirahat. Tak ada yang menyadari bahwa diam-diam Burung Unta justru pergi ke desa. Di sana, ia menculik Tang Sanzan, membantai para warga, dan menghancurkan segalanya. Saat Wukong kembali, betapa terkejutnya ia melihat desa porak-poranda. Dari Xiao, ia mendengar kabar paling menyakitkan, sang guru dan kedua saudaranya telah diculik burung unta. Tanpa menunggu lama, Wukong melesat ke markas para raja, berharap masih sempat menyelamatkan mereka. Namun, di sana ia hanya mendapati antek-antek siluman. Setelah menginterogasi ketua siluman yang dulu menemaninya, Wukong akhirnya tahu kemana gurunya dibawa. Menuju pusat Gunung Situo, Wukong dan Xiao terus mencari. Hingga akhirnya mereka melihat dua siluman membawa Sulu menuju dapur. Dari situlah Wukong menyimpulkan, Tang Sanzan dan kedua muridnya ditahan di sana untuk dijadikan santapan. Kemarahan Wukong meledak. Ia menyalahkan Baji dan Wujing karena gagal menjaga sang biksu. Baji pun membalas, menyalahkan Wukong yang meninggalkan mereka untuk berpesta dengan para raja siluman. Pertengkaran semakin memanas,
Hingga akhirnya Wu Jing memilih pergi bersama Baji, meninggalkan Wukong yang kini sendirian. 看着师傅，赖我们了！我和你跑去跟妖怪喝的是结拜酒吧，你说什么你？你干嘛把师傅的性命搭上？算了，散伙了。你自己可笑不可笑？ Sementara itu, Xiao masuk ke ruang tahanan, berusaha mencari kakaknya. Ia melepaskan semua tawanan, memanfaatkan kesempatan karena para siluman sedang lengah. Di istana, ketiga Raja Siluman sedang berunding, membicarakan bagaimana mereka akan menelan Tang Sanzan dan membaginya untuk disantap bersama. Namun, kabar mengejutkan datang, para tahanan telah dibebaskan, dan Sun Wukong sedang dalam perjalanan yang penuh dengan amarah. 得让那猴子死心了。 Raja Burung Unta segera melesat. Ia menemukan Wukong dan Xiao sedang melawan gerombolan siluman kecil. Dengan kejam, Burung Unta langsung mencengkeram Xiao. 你还想来救人？ Lalu membantai para tawanan dan membunuh Xiao tepat di depan mata Wukong. Sun Wukong hanya bisa menatap, hatinya dipenuhi amarah dan duka yang membara. Dengan tubuh Xiao yang tak bernyawa di pelukannya, ia terbang menuju Istana Langit. Di sana, ia menghadapkan jasad Xiao kepada Sang Buddha, menuntut keadilan, menuntut pertanggungjawaban, karena telah membiarkan 3 siluman di Gunung Situo memangsa begitu banyak korban jiwa. Namun, Sang Buddha menjelaskan kebenaran yang mengejutkan. Ternyata, Xiao bukanlah manusia biasa, melainkan salah satu wujud transformasi Wukong sendiri, sebuah bayangan yang sudah menunggunya sejak lama. Semua ini hanyalah ujian bagi Tang Sanzan. Entah sang biksu mampu melewatinya atau tidak, hanya keyakinannya yang akan menentukan. Sementara itu, Baji dan Wu Jing memilih berpisah, berharap tak lagi saling berjumpa. Namun, langkah mereka ragu, hati mereka bimbang. Rasa sesal atas kegagalan menjaga sang guru terus menghantui, ditambah kenangan indah saat mereka bersama melawan ribuan siluman di masa lalu. Di medan pertempuran, Wukong bersiap menghadapi ribuan siluman seorang diri. Namun, sebuah rahasia akhirnya terbuka. Kuda putih yang selama ini ditunggangi Tang Sanzan ternyata adalah jelmaan naga. Kini, Wukong tak lagi sendirian, ia bertarung bersama sang naga di sisinya. Pertarungan besar pun pecah. Ribuan siluman maju. Namun langkah mereka terhenti ketika Raja Singa dan Raja Gajah muncul, kembali menantang Wukong. Hanya Raja Burung Unta yang tetap duduk di singgasananya, berbicara santai dengan sang biksu yang ternyata masih hidup. Sebab ada satu syarat yang belum terpenuhi, mereka hanya bisa memakan Tang Sanzan jika sang biksu merelakannya. Tanpa keridaannya, tubuhnya tak lebih dari manusia biasa. 圣僧愿不愿意放下普度众生的执念？ Saat Wukong hampir terdesak melawan singa dan gajah, tiba-tiba Baji dan Wu Jing kembali. Mereka bergabung dalam pertempuran, memberi jalan agar Wukong bisa langsung menghadapi Raja Burung Unta. Betapa terkejutnya Wukong ketika mendapati gurunya masih selamat. Dengan amarah yang telah membara sejak awal, ia langsung menerjang burung unta. Pertarungan berlangsung sengit, dan ketika Wukong berada di ambang kekalahan, Tang Sanzan berkata dengan tegas, "Jika aku harus mati, biarlah aku yang dikorbankan, asalkan Wukong dibebaskan dan tak disakiti lagi." Ucapan itu membuat amarah Wukong semakin tak terbendung. Tiba-tiba ia berubah wujud, menunjukkan kekuatan sejatinya. Ia berhasil membebaskan sang guru, lalu bersiap memberi pukulan maut kepada burung unta. Namun tepat sebelum tinjunya menghantam, sang Buddha turun tangan, menghentikan Wukong.
Saat itulah Sang Buddha menyampaikan, Tang Sanzan telah lulus dari ujiannya. Dan kini, perjalanan mereka ke barat untuk mencari kitab suci bisa kembali dilanjutkan. 护者师傅，走了。 Dan film pun tamat. Saksikan alur cerita film yang lainnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.